anaknya yang sangat dicintai, maka dia bisa terhindar dari godaan Zulaikha. Akhirnya apa? Dibuktikan dalam persidangan bajunya Nabi Yusuf yang sobek itu di bagian belakang, yang menandakan bahwa Nabi Yusuf akan menuju ke pintu, kemudian ditarik sehingga sobek. Ada kita simpan dua cerita terkait dengan baju Nabi Yusuf. Tadi dilumuri garam untuk berbohong bagi saudaranya ke orang tua. Yang kedua, baju Nabi Yusuf sobek dalam persidangan membuktikan bahwa bukan Nabi Yusuf yang mengajak untuk berzina, tapi Zulaikha. Sampai akhirnya dalam masa paceklik itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf datang ke kerajaan untuk meminta jatah gandum. Kalau kita sebut sekarangnya dari jatah sembako ya. Nah, saat itu Nabi Yusuf tahu bahwa saudara-saudara inilah yang dulu mencelakainya, memasukkannya ke dalam sumur. Tapi apa yang dilakukan itu oleh Nabi Yusuf? Pada saat itu dia punya kekuasaan. Dia juga punya rasa sakit saat beliau dimasukkan ke dalam sumur. Disakiti, pernah disakiti. Saat itu sebetulnya dia bisa membalas. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Memaafkan. Tidak meluapkan amarahnya, tidak meluapkan kekecewaannya dulu pernah disiksa, tapi dia memilih untuk memaafkan. Padahal bisa punya kekuasaan. Nah, berarti Ibu ada 3 ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf, yaitu apa tadi? Fisiknya. Kita puasa juga diuji secara fisik, nahan lapar, nahan haus. Kemudian Nabi Yusuf juga diuji apa tadi? Syahwatnya. Kita juga suami istri selama kita berpuasa di siang hari tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah diuji dengan emosinya, diuji untuk menahan amarahnya, bisa membalas tapi lebih memilih memaafkan. Ada satu lagi Ibu, bahwa bajunya Nabi Yusuf itu yang digunakan oleh Nabi Yusuf untuk menjadikan obat bagi bapaknya Wasilah, karena bapaknya saking sedihnya Nabi Yusuf dikatakan meninggal, beliau menangis terus-menerus sampai akhirnya buta. Nah, bajunya Nabi Yusuf itu yang dijadikan wasilah untuk kesembuhan kebutaan dari ayahnya. Berarti ada 3 hal yang bisa kita ambil. Baju miliknya Nabi Yusuf, ada 3 dimensi yang bisa kita ambil. Yang pertama, dijadikan barang untuk berbohong oleh saudaranya. Yang kedua, untuk bukti di dalam persidangan ketidaksalahannya Nabi Yusuf. Yang ketiga, menjadi wasilah kesembuhan kebutaan ayah Nabi Yusuf. 3 dimensi. Kemudian ada ujian yang sama yang dilakukan yang dialami oleh Nabi Yusuf dengan ujian yang sedang kita jalani saat menjalani bulan Ramadan. Ujian fisik, ujian syahwat, dan ujian menahan diri dari amarah. Karena itu saya sedang mengingatkan bahwa ada 3 indikator kita dikatakan berhasil menjalankan bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, nanti indikatornya kita sukses atau tidak itu ada 3. Yang pertama adalah menjadi orang yang suka berderma, berbagi. Itu cirinya. Kita kan sekarang berlomba-lomba. Ini luar biasa. Ini saya nggak kebayang ini nanti mau habis nggak ini. Jangan di belakang kita ini. Saking semua ibu-ibu kepengen berbagi untuk mendapatkan pahala karena memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Ini jangan sampai kita mendapatkan pahala yang sama secara
puasanya beliau, dapat pahala puasanya saya, tapi puasa saya yang sempurna itu maksudnya gini, saya tidak hanya menahan lapar, tidak ada, tapi saya itu tidak mengundangi, pokoknya sempurna. Ini luar biasanya berbagi di bulan suci Ramadan. Jadi bukan berarti lah ya percuma nanti buka berarti mengoleh buka puasa apa pahala puasanya berarti orang sempurna puasa, tidak ini. Sehingga ini yang menyemangati kita untuk kita berbagi. Jadi yang pertama indikatornya apa tadi Bu? Berbagi. Kita nanti dibuktikan. Ini 1 bulan ini pendidikan ya Bu. Sekolahnya 11 bulan, jangan keliru. Jadi bukan berarti nanti kalau kita sudah selesai Ramadan semua amalan kita nanti kembali seperti settingan pabrik, tidak. Tapi ujian kita yang sebenarnya adalah di 11 bulan. Yang kedua indikatornya adalah bisa menangkan amanah. Jadi suka berbagi. Yang kedua bisa menangkan amanah. Yang ketiga adalah mudah memaafkan. Kita ambil pembelajaran dari saat Nabi Muhammad SAW dulu di Taif oleh penduduk Taif, dicaci maki, dan kita tidak kebayang seperti apa siksaan yang dialami beliau. Tapi beliau lebih memilih memaafkan dan mendoakan. Jadi kita mudah-mudahan di bulan Ramadan ini lulus dengan nanti mendapatkan predikat takwa, kemudian kita juga bisa menunjukkan indikator-indikator yang menunjukkan kita itu berhasil digembleng di bulan pendidikan, di bulan tarbiyah Ramadan ini. Itu saja ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah. Saya dari titip untuk anak-anak, ya ini kalau saya ya cucu-cucu saya semuanya, saya dari titip ibu-ibu harus bersabar. Karena apa? 1 kali suara keras dari orang tua terhadap anaknya mematikan ribuan sel dari anak-anak kita. Saya sudah kelewat dulu, saat itu belum tahu ilmunya. Sekarang saya harus menyampaikan, mudah-mudahan tidak ada kata terlambat bagi ibu-ibu semuanya. Ini dipersiapkan agar menjadi generasi yang tidak dijauhkan dari Al-Quran, generasi yang tidak dijauhkan dari bahasa Arab, dan menjadi generasi yang tidak dijauhkan dari berdagang, karena itu adalah sunnahnya Rasul. Saya dari titip kepada Bu Eka, karena ada 3 hal itu yang menjadi tantangan umat Islam saat ini. Umat Islam dijauhkan dari kemampuan bisa berbahasa Arab, kemudian dijauhkan dari Al-Quran, dan dijauhkan dari berdagang. Maka mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi program yang kita titip Mutiara Hati, anak-anak dibekali 3 hal itu. Jadi apa tadi? Bahasa Arab, kemudian Al-Quran, kemudian berdagang. Monggo implementasinya seperti apa agar kita menjadi generasi Islam yang kuat. Karena kalau ekonomi kuat itu berarti kita akan tidak mudah dikalahkan. Ya. Mohon maaf ibu-ibu kalau apa yang saya sampaikan tidak sesuai harapan. Ini mestinya yang mengisi anak saya, katanya ibunya Giska. Harusnya Mas Rian yang ngisi nih, tapi Mas Rian nggak bisa pulang basi. Jadi tidak ada rotan akar pun. Jadi mohon maaf sekali lagi, bukan bermaksud saya menggurui, karena yang saya sampaikan itu yang mendengarkan itu adalah ustadzah-ustadzah, ibu-ibu yang solehah. Saya mohon maaf